Semoga hari ini saya boleh menjumpai kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Jadi hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita dari bab 1, yaitu mengenai subbab 1.6 itu mengenai kekontinuan. Oke, masih terkait dengan limit tentu saja. Nah, di sini kalau dari asal katanya, continue itu artinya adalah suatu proses yang berkelanjutan tanpa perubahan yang mendadak. Oke, suatu proses yang berkelanjutan tanpa perubahan yang mendadak. Ya kalau misalnya dia dilakukan dengan proses yang sama dari awal sampai akhir, tentu prosesnya akan berjalan dengan cara yang sama juga, gitu kan ya. Oke, nah sekarang kita coba review dari konsep limit gitu ya. Sebelumnya ini ada 3 grafik di sini saya berikan. Oke, ada 3 grafik di sini. Kita gedein deh biar lebih jelas. Gitu. Yang pertama, terlihat di sana bahwa ada suatu grafik, bukan grafik juga ya, ada suatu fungsi fx, di mana pada saat satu titik, yaitu di x sama dengan c, ternyata hasilnya itu beda. Jadi pada saat di C itu dia memetakan nilai fx yang berbeda. Ada yang di sebelah sini, ada yang lebih besar lagi gitu. Ada yang lebih besar lagi nilainya. Nah, kalau yang seperti ini dikatakan fx ini fx yang tidak continue, ya toh, tidak continue jadinya fx ini. Nah, akibatnya apa? Akibatnya limit dari fx untuk x mendekati c itu tidak ada. Oke, sekarang kita ke grafik yang kedua. Grafik yang kedua ini coba dilihat di sana. Baik, di sini kita punya fx. Kita punya fx nih. Oke, terus ternyata grafik fx-nya grafik yang continue. Terus udah gitu limit dari si fx untuk x mendekati c itu ada. Oke, ada. Tapi masalahnya ada fc. Ada fc yang nilainya itu tidak terdefinisi di grafik si fx ini tadi. Oke, ada c yang menyebabkan fx itu tadi tidak terdefinisi di grafik yang continue ini tadi. Nah, akibatnya adalah limit x mendekati c dari si fx itu tidak sama dengan fc. Oke, kalau demikian ada lagi satu grafik nih. Kita geserin ke kiri biar kelihatan. Nah, ada satu grafik lagi di sini terlihat bahwa grafik fx-nya itu continue. Oke, grafik fx-nya continue. Dan setiap kita mengambil fx, setiap kita mengambil x, fx-nya akan terdefinisi pada si grafik yang diberikan ini tadi. Nah, dan juga untuk setiap x itu tadi, kita bisa mengambil suatu limit gitu ya. Kita bisa mengambil suatu limit sehingga boleh kita definisikan limit fx untuk x mendekati c ini sama dengan si fc. Oke, nah kalau gitu hal ini berarti bahwa kekontinuan itu berkaitan dengan limit fungsi. Oke, kekontinuan itu berkaitan dengan limit fungsi. Nah, sekarang saya punya definisi di sini ya. Jadi bagaimana kita mendefinisikan secara formal bahwa f itu continue atau tidak. Oke. Misalkan kita punya f yang terdefinisi pada suatu interval terbuka yang mengandung c. Oke. Dikatakan bahwa f itu continue di c jika limit fx untuk x mendekati c sama dengan fc. Oke. Nah, jadi dari definisi yang diberikan ini ada syaratnya. Syaratnya itu ada 3. Yang pertama adalah bahwa limit fx
pada saat X mendekati C itu ada. Kalau syarat pertama ada, kita boleh lanjut ke syarat yang kedua, bahwa FC itu ada. Oke, FC itu ada. Kalau sudah dapat syarat satu dan syarat kedua, kita boleh ke syarat ketiga bahwa limit Fx untuk X mendekati C itu sama dengan si Fc. Nah, kalau demikian adanya, maka F itu continue di C. Gitu. Jadi F itu continue di C. Kalau kita balik sebentar ke belakang, apakah yang satu ini dikatakan continue? Tentu tidak, karena di C ini limit Fx-nya itu tidak ada. Kalau yang satu ini gimana? Oke, di sini dia gagalnya ya. Limit dari Fx itu tidak sama dengan Fc untuk X yang mendekati C. So this one is discontinue. Juga ya, discontinue. Pakai bahasa Indonesia aja deh kayaknya ya, biar cocok. Oke. Jadi yang tadi discontinue, terus ini juga sama discontinue, dan yang satu ini gimana? Limit Fx sama dengan Fc, C terdefinisi, ya kan, C itu ada, dan juga tadi satu lagi syaratnya ada. Oh ya, ini ada, limitnya ada, Fc-nya ada, dan limit Fx-nya sama dengan Fc. Berarti yang satu ini F ini dikatakan continue pada C ya, itu kita bilangnya continue pada C. Lanjut. Nah, selanjutnya adalah tadi kita udah lihat syarat-syaratnya. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka dikatakan dia discontinue, tidak continue gitu ya. Tegas sekali, kalau salah satu tidak terpenuhi ya sudah discontinue gitu. Nah, lanjutannya adalah saya punya contoh di sini. Misalkan kita punya Fx sama dengan X kuadrat kurang 4 per X kurang 2. Oke, dan diberikan X tidak sama dengan 2. Kenapa X tidak sama dengan 2? Karena kalau misalnya kemarin kita udah pelajari ya di fungsi bahwa ketika Anda memberikan nilai X sama dengan 2, ini nanti tidak terdefinisi jadinya gitu ya, Fx tidak terdefinisi pada bilangan real. Nah, bagaimana mendefinisikan agar si Fx di titik X sama dengan 2 ini continue? Oke, jadi kayak cari masalah gitu, udah tahu X-nya tidak sama dengan 2. Lah kalau gitu, di X sama dengan 2, boleh nggak kita definisikan dia continue gitu. Tapi ya boleh-boleh aja, nggak apa-apa. Disitulah kita memanfaatkan konsep dari si limit. Nah, jadi caranya kita tentukanlah limit X mendekati 2. Kenapa 2? Karena tadi titik yang kita pilih itu kan kebetulan ini nggak boleh sama dengan 2 gitu ya. Dan kita mau agar di X sama dengan 2 si Fx kita ini continue. Oke, jadi limit X mendekati 2, berikan fungsinya tadi si X kuadrat dikurang 4 per X kurang 2. Oke. Bagaimana cara menyelesaikan limit? Kita udah pelajari sebelumnya, bisa dengan pemfaktoran, boleh salah satunya ya. Jadi kita faktorkan si X kuadrat dikurang 4, jadi X kurang 2 dikali X plus 2. Dibagi dengan yang tadi kita tetap tuliskan lagi sebagai X kurang 2. Oke, kita tahu bahwa ini boleh saling membagi sehingga didapat hasilnya adalah limit dari X plus 2 untuk X mendekati 2, dan itu sama dengan 4. Oke, jadi boleh kita definisikan bahwa F2 sama dengan 4. Ya, F2 sama dengan 4. Kita gambarkan pada grafik. Seperti inilah dia. Ya, ini sebenarnya kan seperti persamaan garis X tambah 2 ininya kan? Iya, persamaan garis X tambah 2 lah ini. Nah, terus ya dari grafik kenyataannya kita melihat bahwa Fx sama dengan X tambah 2 untuk semua nilai X. Tapi ya harus diberikan keterangan di sana biar jangan
ngaco nanti bahwa fx ini sama dengan ya dua case dia jadinya. Yang pertama adalah fx sama dengan x kuadrat dikurang 4 per x kurang 2 untuk nilai x tidak sama dengan 2, dan fx akan sama dengan 4 untuk nilai x yang sama dengan 2. Nah, dari definisi ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa si fx itu kontinu di apa tadi, C sama dengan 2. Kayaknya bukan C deh, lebih cocok. Di X sama dengan 2 ya. Di X sama dengan 2. Oh. Oke, di X sama dengan 2. Kayak gitu ya. Karena syarat pertama tadi limit di fx untuk x mendekati C ada. Oke, udah ketemu nilainya, ya kan? Terus udah gitu fc ada. Ya, ada f2 sama dengan 4 kan gitu ya. Terus udah gitu limit dari fx x mendekati C sama dengan fc. Nah, ini 4. Ya kan? Terus udah gitu siapa tadi? F2-nya sama dengan 4, nilainya sama. Jadi karena ketiga syarat tersebut sudah dipenuhi, kita boleh ambil kesimpulan bahwa fx itu kontinu di x sama dengan 2. Oke, cukup mudah ya. Nah, di sini ada sedikit catatan bahwa ada yang disebut dengan titik diskontinuitas C. Titik diskontinuitas C. Nah, ada dua jenis. Yang satu itu dapat dipindahkan. Yang kedua itu tidak dapat dipindahkan. Dapat dipindahkan bagaimana maksudnya? Apabila fungsi dapat didefinisikan ulang sehingga di titik C fungsinya itu kontinu. Oke. Terus kalau tidak demikian, tidak dapat didefinisikan ulang sehingga di titik C fungsinya kontinu, ya berarti titik itu adalah titik diskontinuitas yang tidak dapat dipindahkan. Gitu ya. Mungkin lebih jelasnya nanti ada contohnya ya. Oke, belum ke contohnya ini. Tapi sebelum ke sana, kita lihat dulu beberapa fungsi-fungsi yang kontinu. Yang pertama adalah fungsi mutlak. Fungsi mutlak, kita tahu kita boleh menuliskan fungsi mutlak itu dalam, misalnya ambil contoh fx sama dengan mutlak x. Ya. Sebagai keterangan lanjutan di sini, untuk x kecil dari 0, fx-nya sama dengan negatif x. Untuk x lebih dari 0, fx-nya sama dengan x. Bagaimana dengan x sama dengan 0? Kalau di x sama dengan 0, ya kita tinggal pakai ini tadi, toh limit tadi kan. Limit dari x mendekati 0 dari mutlak x, ini akan sama dengan 0, gitu ya. Ini kan boleh dimasukin dalam mutlak ya. Maksudnya ini sebelum ke sama dengan 0 ini jadi kayak gini loh. Mutlak limit x mendekati 0 dari x. Dimasukin ke dalam tanda mutlak dulu. Terus ini kan di dalamnya sama dengan 0 tah. X mendekati 0 dari x. Ya udah jadi 0. Mutlak 0 sama dengan 0. Nah, berarti mutlak x itu kontinu di mana-mana, di setiap titik. Pada bilangan real tentu saja ya. Jadi digambarkan kurvanya kayak gini. Oke, lurus-lurus gitu ya. Makanya saya bilang kalau misalnya mau pakai kurva, kalau mau menggambarkan kurva sinus atau fungsi kuadrat misalnya, jangan buat tajam-tajam gitu sudut-sudutnya, ya enggak, nanti malah dikirain fungsi mutlak lagi kan, beda ceritanya. Kayak gitu ya. Oke. Sebelum ke fungsi selanjutnya, fungsi lain yang juga kontinu itu adalah fungsi polinomial ya. Fungsi polinomial itu juga fungsi yang kontinu. Oke, contoh-contoh lainnya sebenarnya ada banyak di buku ya, kalian boleh explore juga, jangan lupa dibaca dong bukunya, nggak mungkin bukunya disuruh tidur aja gimana mau paham kan gitu ya. Oke, contoh-contoh lainnya Anda boleh lihat juga di buku. Nah, selanjutnya di sini fungsi apa lagi nih yang kontinu? Fungsi akar ke n. Fungsi akar ke n ya, kita tuliskan dia
sebagai berikut ya. Jadi kayak gini. Oke, mungkin saya dan beberapa orang lainnya itu biasa menyebutnya dengan akar pangkat N dari X. Boleh juga ya, akar pangkat N dari X. Nah, dalam hal ini kita gunakan konsep limit sama. Jadi ketika kita menentukan akar pangkat N dari X untuk X mendekati C, ini sama dengan akar pangkat N dari limit X untuk X mendekati C. Oke, terus limit X untuk X mendekati C hasilnya sama dengan C. Jadi ini sama dengan akar pangkat N dari C. Oke, hal ini benar asalkan ada syaratnya C itu harus positif. C itu lebih dari 0. Dan juga C positif itu pada saat N-nya genap. Jadi kalau C-nya kecil dari 0 gimana dong? Atau bernilai negatif? Iya, tinggal N-nya aja ya. N-nya harus ganjil. Gitu. Nah, ini kan ganjil. Nah, oke. Berarti fx ini ya, fx yang didefinisikan sebagai akar pangkat N dari X itu kontinu di setiap titik, khususnya di setiap bilangan real C yang lebih dari 0. Gambar akar dari X itu kayak gini ya. Oke. Ini kontinu di setiap titik dan khususnya itu pada saat bilangan real yang C lebih dari 0, yang positif. Oke, nah kalau gitu selanjutnya saya punya fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri kontinu tidak? Nah, kita kalau recall apa yang sudah kita bahas sebelumnya, kita tahu dari teorema bahwa limit dari sinus X untuk X mendekati C ini sama dengan sinus C. Limit dari kosinus X untuk X mendekati C ini sama dengan kosinus C, dan seterusnya. Dari sini kita udah tahu kan bahwa fungsi trigonometri itu kontinu di setiap bilangan real C di dalam daerah asalnya. Oke, gampang ya. Jadi tadi udah beberapa diantaranya yang kita ketahui. Misalnya tadi ada fungsi mutlak, terus ada fungsi dalam bentuk akar, terus ini ada fungsi kontinu. Kita lihat lagi kalau gitu. Kalau misalnya kita lakukan operasi fungsi, adakah fungsi yang baru ini tadi kontinu atau tidak? Oke. Nah, untuk melihat apakah dalam operasi fungsi yang baru ini tadi kontinu atau tidak, pertama kita harus melihat dulu, kita misalkan kita punya f dan g sebagai fungsi ya, sebagai dua fungsi. F dan G ini kontinu di C. Oke. F dan G ini kontinu di C. Kemudian akibatnya adalah kalau Anda punya K sebagai konstanta di sini, harusnya ini tadi ada K konstanta ya. Kita kasih penjelasan. Ada K konstanta, K dikali dengan F, terus ada penjumlahan dari F dengan G, kemudian ada pengurangan dari F dengan G, kemudian ada perkalian F dengan G, lalu ada pembagian dari F dengan G dengan syarat GC tidak sama dengan 0, kemudian ada F dipangkatkan dengan N, kemudian ada akar pangkat N dari F, tapi syaratnya FC lebih dari 0, oke, dan N-nya genap, oke. Maka fungsi-fungsi ini tadi yang saya kasih bunga-bunga ini, oke, bagaimana? Oke, tentu saja fungsi-fungsi ini tadi adalah fungsi-fungsi, bukan fungsi-fungsi juga sih maksudnya ya. Operasi-operasi fungsi ini tadi gitu ya, itu juga bersifat kontinu. Oke, kontinu di mana? Ya di C tentu saja gitu. Kita kan tadi ceritanya di C, ngambil satu titik yang spesifik gitu. Nah,
Karena F dan G ini continue di C, maka boleh kita katakan bahwa oke, ini pembuktiannya ya. Ini pembuktiannya. Kita tahu bahwa F dan continue itu continue di C, maka limit fx dikali dengan gx untuk x mendekati C ini sama dengan limit x mendekati C dikali dengan limit gx, x mendekati C. Oke, sesuai dengan teorema, yang satu ini hasilnya sama dengan fc dan yang satu ini hasilnya sama dengan gc. Oke, karena itu f dikali dengan g itu continue. Oke, proses ini juga, proses pembuktian ini juga berlaku benar untuk yang penjumlahan, pengurangan, terus pembagian itu tadi, terus udah gitu perpangkatan dan penarikan akar. Oke, dengan syarat-syarat yang diberikan juga ya, tentu saja ya, memperhatikan syarat-syarat tersebut. Next, kita punya di sini adalah komposit. Oke, kalau tadi sudah ada operasi-operasi dari fungsi-fungsi, sekarang komposit. Nah, untuk komposit, misalnya kita punya gx. Limit dari gx untuk x mendekati C itu sama dengan L. Terus kita punya F. F ini continue di L. Oke, jadi limit dari f gx untuk x mendekati C ini sama dengan F di sama dengan F limit dari gx, x mendekati C, dan ini sama dengan si FL. Oke, karena ini tadi kan sama dengan L. Secara khusus, jika G continue di C dan F continue di GC, maka fungsi komposit dari F komposisi G itu juga continue di C. Ya, jika G continue di C dan F continue di GC, maka fungsi komposisi F komposisi G itu juga continue di C. Ya, oke, itu apa namanya, kita memperhatikan G-nya ini dulu lah. G itu continue di C. G continue di C. Terus sudah gitu F ini continue di GC. Sudah, berarti komposisi fungsi F komposisi G ini juga akan continue di titik C. Next. Pada bilangan berapa saja Gx yang diberikan sebagai 3 dikali mutlak X dikurang X pangkat 2 per akar X ditambah akar pangkat 3X ini continue. Oke, sebagai solusinya di sini kita tahu bahwa masing-masing penjabaran dari Gx ini ada beberapa operasi di dalamnya. Ya, tapi kalau suku-sukunya ini kita pisahin satu-satu, ada akar X di sana, terus ada akar pangkat 3 dari X, terus ada mutlak X, kemudian ada X pangkat 2. Dari teorema-teorema sebelumnya kita tahu ini semua adalah fungsi-fungsi yang continue, atau fungsi yang continue. Nah, ini nggak ada masalah sebenarnya kan, walaupun ngambil positif ya nggak apa-apa lah kan, pangkatnya ganjil nggak apa-apa, yang di bawah akar ini positif, boleh aja, boleh positif boleh negatif ya kalau dia pangkat ganjil kan itu. Nah, sekarang kontinuitas dalam operasi fungsi masih menjamin fungsi-fungsi berikut juga continue. Fungsi apa yang dimaksud? Yaitu 3 dikali X, 3 dikali mutlak X, ya kan? Konstanta dikali dengan bentuk mutlak. Terus udah gitu 3 dikali mutlak X dikurang X pangkat 2 juga merupakan fungsi yang continue gitu kan, karena mutlak X tadi itu continue dan X pangkat 2 ini continue. Dalam operasi pengurangan juga dia menjadikan fungsi-fungsi baru ini juga continue gitu. Terus udah gitu kita punya akar X ditambah akar pangkat 3 dari X. Ini juga merupakan fungsi baru yang continue gitu. Nah, jadi kalau misalnya semuanya ini kita susun kembali ke dalam bentuk Gx, kita boleh simpulkan bahwa Gx ini continue di setiap bilangan yang positif. Oke. Di setiap bilangan yang positif. Nah, sekarang ada contoh 3 nih. Katanya tentukan semua titik discontinuities dari fx sama dengan sin x
per X dikali 1 dikurang X. Kita membuat syarat di sana ada X tidak sama dengan 0 dan 1. Oke, nggak boleh sama dengan 0, nggak boleh sama dengan 1. Nah, gini. Ini yang tadi ya, udah kita singgung sebelumnya tentang titik yang discontinue yang dapat dipindahkan dan tidak dapat dipindahkan. Oke, perhatikan pelan-pelan di sini. Menurut kontinuitas dalam operasi fungsi penyebut, penyebut fx ini bernilai 0 ketika x sama dengan 0 ataupun ketika x sama dengan 1. Ya, di sini kita coba cek kalau misalnya x-nya sama dengan 0, apa yang terjadi? 0 dikali 1 sama dengan 0. Terus kalau kamu ngambil 1, x sama dengan 1 juga gitu kan, 1 dikali 1 kurang 1, 1 kali 0 sama dengan 0. Nah, jadi baik itu x sama dengan 0, oke, baik itu x sama dengan 0, baik itu x sama dengan 1, keduanya ini adalah titik discontinue. Sudah? Catat dalam hati bahwa keduanya itu adalah titik discontinue. Selanjutnya, kita coba tentukan limit untuk x mendekati 0. Limit untuk sin x per x dikali 1 dikurang x pada saat x mendekati 0, gitu. Ini boleh diselesaikan sebagai limit x mendekati 0 sin x per x dikali dengan limit x mendekati 0 1 per 1 dikurang x. Sesuai dengan teorema, yang satu ini hasilnya sama dengan 1, kan? Terus yang ini boleh pakai substitusi limit x mendekati 0. Jadi ini 1 kurang 0 sama dengan 1, 1 per 1 sama dengan 1. 1 dikali 1 hasilnya adalah 1. Oke. Ada nilai limitnya. Ya, dan dia terdefinisi di x sama dengan 0. Limitnya itu terdefinisi di x sama dengan 0. Oke, nah F0 dapat didefinisikan bahwa F0 itu sama dengan 1. Ya toh? Jadi, fungsi ini continue pada X sama dengan 0. Oke, ternyata setelah proses lebih lanjut, X sama dengan 0 ini, di X sama dengan 0, fungsi continue. Oke, di X sama dengan 0, fungsi ini continue. Nah, untuk selanjutnya dikatakan bahwa titik X sama dengan 0 ini adalah diskontinuitas yang dapat dipindahkan. Ya, titik X sama dengan 0 ini adalah diskontinuitas yang dapat dipindahkan. Nah, kita coba cek kalau gitu yang satunya lagi. Ada X sama dengan 1 toh? Ada X sama dengan 1. Kita coba cek limit kanannya. Ternyata limit kanan menghasilkan nilai sama dengan negatif tak hingga. Ini Anda ganti dengan 1 kan jadinya 0. Sin 1 adalah suatu nilai, oke? Sin 1 dibagi 0 ya nilainya itu menjadi min tak hingga. Oke, dia mendekati dari sebelah kanan. Kemudian untuk yang satu ini, X mendekati dari sebelah kiri, kita tentukan sin X per X dikali 1 dikurang X, ini sama dengan positif tak hingga. Gitu. Ini kan berarti tidak ada nilai limitnya toh. Tidak ada nilai limitnya, tidak dapat didefinisikan gitu. Nah, mau bagaimanapun caranya, ya emang nggak ada gitu. Nah, kalau begitu, tidak ada cara untuk mendefinisikan F1 agar fungsi continue pada X sama dengan 1. Jadi, kalau demikian adanya, X sama dengan 1 ini adalah diskontinuitas yang tidak dapat dipindahkan.
Oke, diskontinuitas yang tidak dapat dipindahkan. Kayak gitu ya. Oke, nah selanjutnya, kalau gitu tadi sudah kita membedakan antara yang diskontinuitas yang dapat dipindahkan dan diskontinuitas yang tidak dapat dipindahkan. Selanjutnya di sini saya punya kontinuitas pada interval. Oke, fungsi f itu kontinu di interval buka AB jika f kontinu di setiap titik interval tersebut. Nah, kalau intervalnya interval tutup bagaimana? Jadi fungsi f kontinu di interval tertutup AB jika f kontinu di interval buka AB, kontinu kanan pada A, kontinu kiri pada B. Oke, jadi dikatakan dia seperti ini ya. Jika di interval terbuka ya, jika di interval terbuka AB dia si F ini kontinu, dan juga syarat tambahannya harus kontinu kanan pada A dan harus kontinu kiri pada B ya. Kalau tidak demikian ya berarti hanya pada salah satu sisi saja dia ininya gitu, kontinunya yang ditutup, yang tertutup ya, yang interval tertutup. Jadi dia kayak parsial, hanya di salah satu sisi saja. Misalnya gini, maksudnya kalau misalnya ternyata kita menemukan fakta bahwa F ini hanya kontinu kanan aja di A gitu, hanya kontinu kanan aja di A, ya berarti dia jadi kayak gini ya kan. Kalau ternyata F ini hanya kontinu kiri di B, ya berarti dia jadi begini penulisan intervalnya gitu ya kan, jadi parsial jadinya gitu. Nah, bagaimana kita tahu bahwa dia kontinu kanan ataupun kontinu kiri? Itu dilihat dari limitnya. Jadi untuk kontinu kanan dikatakan f kontinu kanan pada A jika limit x mendekati A dari sebelah kanan untuk fx itu sama dengan fa. Terus f kontinu kiri di B jika limit fx untuk x mendekati B dari sebelah kiri, oke, ini sama dengan si FB. Gitu ya. Jadi ngelihatnya kalau dia di interval tertutup, pastikan bahwa terpenuhi syarat kontinu yang kanan ataupun kontinu yang kiri. Next. Teorema nilai antara. Teorema nilai antara ini menyatakan bahwa kita punya fungsi f. Fungsi f ini terdefinisi pada interval tertutup AB. Oke, artinya ada limit kiri, ada limit kanan kan, gitu kan? Oh tadi syaratnya limit kiri ada, limit kanan ada, ya nggak? Limit kanan di A, terus ada limit kiri di B. Oke, kalau gitu gimana tadi dia? Dan, nah tambahannya nih, W adalah bilangan di antara FA dan FB. Oke, W adalah bilangan di antara FA dan FB. Lanjutannya adalah, jika F kontinu pada interval tertutup AB, maka terdapat paling sedikit sebuah nilai C anggota buka AB sedemikian sehingga FC sama dengan W. Oke. Yang di highlight di sini adalah yang ini, yang juga merupakan pernyataan dari teorema nilai antara. Oke. Sekali lagi ya, F kontinu pada pada tertutup AB, pada kurva interval tertutup AB, maka terdapat paling sedikit sebuah nilai C yang merupakan anggota dari interval terbuka AB sedemikian sehingga FC sama dengan W.
Oke, lebih jelasnya nih kita punya gambar lah di sini ya. Ada kurva F, Y sama dengan Fx. Oke, ada kurva Y sama dengan Fx. Terdefinisi pada tertutup A sampai dengan B. Ditandai dengan lingkaran yang diwarnain hitam penuh. Gitu ya, diwarnai penuh gitulah. Tidak selalu hitam, ini aja biru kan gitu. Nah, kemudian ya, jadi ini terdapat apa namanya, interval tertutup AB. So, sekarang kita perhatikan di sana F ini continue pada interval tertutup AB. Ya. Dan berdasarkan teorema nilai antara, kita ketahui bahwa untuk setiap W, ya, W yang saya maksud adalah bilangan yang terdaftar di sini, di FA sampai dengan FB. Oke, untuk setiap W, itu ada setidaknya ada satu C yang menyebabkan FC itu sama dengan W. Oke. Jadi ini kan si W ini kan ada di antara FA dan FB kan. Oke, W ini ada di antara FA dan FB. Ini loh. W ada di dalam, ini bukan kurung siku ya, kurung buka dia. FA, FB. Oke gitu. Oke. Ada W untuk setiap W. Untuk setiap W, tidak jelas. Pokoknya ini untuk setiap W lah ya. Setidaknya ada satu C yang menyebabkan FC sama dengan W. Misalnya ini C. C yang ini menyebabkan ada FC sama dengan W1. C yang ini menyebabkan, C1 ini menyebabkan ada W2. C2 ya ternyata menyebabkan W2 sama. Terus udah gitu C3 juga menyebabkan W2 ya di sini ya, W2. Oke. Nah, ini merupakan contoh dari si teorema nilai antara. Oke. Nah, di gambar yang kedua baik. Ceritanya gini nih. Kita punya F. Kita punya interval tertutup AB. Gitu. Ini kan ditandai dengan apa namanya, warna yang ditutup ya. Lingkaran yang ditutup oleh warna biru gitulah. Kita punya F, kita punya interval tutup AB, tapi masalahnya ada satu titik, let's say C, ada satu titik C yang menyebabkan FC tidak terdefinisi di sini. Oke, FC tidak terdefinisi di sini, tidak terdefinisi pada W. Oke. Dan dengan cara sedemikian itu juga mungkin aja tadi ini kurvanya tuh nyambung, mungkin aja, tapi karena ada si C yang menyebabkan FC itu tidak terdefinisi di W, kurvanya ini jadi misah gitu. Jadi cerai dia. Jadi tidak continue jadinya. Kan gitu, dengan demikian kita katakan di sini teorema nilai antara ini gagal. Oke, gambar ketiga. Gambar ketiga itu ini sebenarnya gini. Kita mau mencoba membalikkan teorema nilai antara. Gitu. Kita mau mencoba membalikkan teorema nilai antara. Yaitu apa? Bahwa di dalam interval tertutup AB selalu ada C
yang mengakibatkan FC terdefinisi pada FA sampai dengan FB. Ya memang demikian kenyataannya, memang selalu terdefinisi kan, setiap kali kita ngambil C ada, setiap kali kita ngambil C ada. Oke. Namun ini nggak menjamin kebenaran bahwa teorema nilai antara ini benar di dalam, bukan benar juga ya, teorema nilai antara ini bisa diaplikasikan di gambar yang satu ini. Tidak menjamin kebenaran sedemikian. Kenapa? Karena gini, Oke. Teorema nilai antara di kurva yang satu ini belum tentu benar. Kenapa? Karena ada satu titik, let's say titik C, yang menyebabkan limit dari X mendekati C, untuk Fx ternyata tidak sama dengan Fc. Gitu dia ya. Ada nilai yang tidak sama di sana. Gitu. Nah, maksud saya adalah meskipun kita melihat bahwa setiap kali kita mengambil nilai C di antara interval A sampai dengan B, dan itu terdefinisi di FA dan FB, tidak berarti bahwa teorema nilai antara ini boleh digunakan dalam kurva ini tadi, gitu ya. Oke, nah selanjutnya saya punya di sini adalah satu latihan, tunjukkan interval di mana fungsinya ini kontinu. Coba kita lihat di gambar yang sebelah kiri lah ya, terlebih dulu ya. Kalau demikian adanya, kita boleh lihat beberapa titik diskontinuitasnya itu ada di min 5 ya di sini ya. Ini min 5. Ini kan di antara titik, di antara min di antara min 4 dengan min 2 itu min 3 kan? Ya. Masa berubah? Min 3, di titik min 3. Terus udah gitu di 4 juga ya, dia kan discontinue. Terus di sini juga dia discontinue di 6. Habis itu dia discontinue juga di sini di 8. Oke, tapi interval mana aja yang fungsi ini dikatakan continue? Kita boleh tuliskan intervalnya. Yang pertama adalah di negatif 6, tertutup 6 sampai dengan negatif 3, buka 3, atau terus udah gitu ada di negatif 3, tutup 3 sampai dengan berapa nih? 4 ya? 4, tapi ini tertutup ya. Terus kita punya juga terbuka ya, buka 4, 6, buka 4 dan 6. Habis itu ada di tutup 6, 8, interval tertutup 6, 8. Terus yang ini interval buka 8, 10, tapi 10-nya tertutup. Oke, di sini ya titik-titik interval di fungsi yang kontinunya. Terus udah gitu di sini saya punya ini nggak ada sambungannya nih, nggak apa-apa, nggak ada sambungannya juga nggak apa-apa, nanti kita bisa tuliskan sebagai min tak hingga kan, boleh kan ya. Discontinue di sini di min 5, di 4, di 6, dan di 8. Bagaimana penulisan intervalnya? Kita tuliskan satu persatu, yaitu di min tak hingga sampai dengan min 5, terus min 5 tapi tertutup, min 5 sampai dengan 4 tertutup, dilanjutkan dengan buka 4 dan 6, buka, terus tertutup 6, 8, dan satu lagi di buka 8 sampai dengan tak hingga. Kayak gitu ya. Oke, ada soal latihan lagi, kayaknya ada 2 soal lagi. Ini saya serahkan sama kalian untuk boleh dikerjakan ya. Dan silahkan ambil waktu untuk menyelesaikan soal-soal latihan berikut. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video pembahasan ini.